Dengar cerita, dengar informasi dari Kalteng untuk negeri. Kami hadir menyapa, membawa kabar, membuka wawasan. Podcast inspirasi, suara bersama Kalimantan Tengah terus berkarya. Kominfo Santik Provinsi Kalimantan Tengah, informasi untuk semua. Kominfo Santik Provinsi Kalimantan Tengah, informasi untuk semua. Selamat malam, Sobat Podcast. Berjumpa lagi di podcast Diskominfo Santik Provinsi Kalimantan Tengah bersama saya Eka Mulyanti. Hari ini hadir langsung di stand Diskominfo Santik Provinsi Kalimantan Tengah di pagelaran Kalteng Expo 2026 yang bertempat di halaman GOR Indoor Serbaguna Palima Cilikriwut Palangkaraya. Sobat Podcast, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat inspiratif, yaitu Bapak Yuliansa Andreas. Beliau lahir di Jakarta tahun 1976 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya sejak tahun 2024 hingga sekarang. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Sibolga pada periode 2022 hingga 2024. Selain itu, beliau juga pernah memiliki pengalaman penugasan di berbagai daerah, di antaranya sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar pada tahun 2011 hingga 2012, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara di Manado pada periode 2005 hingga 2011. Tidak hanya itu, beliau juga pernah bertugas sebagai analis eksekutif data dan informasi, edukasi kerjasama dan PUP di Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia pada tahun 2021 hingga 2022. Untuk latar belakang pendidikan, beliau merupakan lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Sriwijaya tahun 1999 dan melanjutkan pendidikan Master Sains Ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 2014. Oke, selamat malam Bapak Yuliansa Andreas. Gimana kabarnya Pak? Baik, Eka. Selamat malam. Iya, selamat malam. Terima kasih ya Pak sudah berhadir di acara podcast kita pada hari ini. Sama-sama, dengan Pak. tema Pesona Tambun Bungai 2026, wujud kolaborasi stakeholder dalam mendukung UMKM.
Oke, mengawali bincang-bincang kita hari ini, Pak. Pak Liansyah, boleh nggak di sini Bapak boleh bantu menjelaskan apa yang melatar belakangi pesona Tambun Bungai 2026 ini? Iya, terima kasih Mbak Eka. Oke. Jadi yang melatar belakangi kenapa kita melaksanakan Pesona Tambun Bungai di 2026 ini adalah tujuannya selain tentu yang utama adalah turut memeriahkan sebenarnya Turut memeriahkan. peringatan hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Tengah yang ke-69. Ya kan. Kemudian juga yang terpenting juga dari Pesona Tambun Bungai ini adalah tujuannya adalah untuk juga mendukung pengembangan perekonomian masyarakat khususnya di UMKM, Mbak, di Kalimantan Tengah. Oke. Lalu Pak, di sini untuk tujuan utamanya apa Pak? Untuk tujuannya? Kalau di Kalteng Expo ya? Iya, khususnya di Ya. Kalteng Expo tadi Pak. Tentu Mbak, Kalteng Expo saya pikir adalah sebuah kegiatan yang sangat baik ya, dan kami tujuannya adalah turut menyemarakan dan memeriahkan juga hari ulang tahun ke-69 Provinsi Kalteng, sekaligus sebagai sarana UMKM binaan kita untuk promosi. Promosi. Betul. Jadi kalau Mbak bisa lihat di booth kita, Iya, ada di. itu sebagian besar adalah UMKM binaannya Bank Indonesia. Iya. Mulai dari wastra, Iya. kemudian kriya, dan kuliner juga ada, termasuk kopi. Ya. Berarti memang selain ada pembinaan tadi Pak ya, juga ada diajak juga ikut di di BI juga Pak ya, betul, untuk betul, salah satu Mbak. tempat promosi juga jadinya Iya. Pak ya. Oh ya, mohon izin Pak, kalau untuk stakeholdernya pihak-pihak yang terlibat selain yang ini tadi di Pesona Tambun Bungai 2026 ini siapa aja yang terlibat untuk stakeholdernya Pak? Saya kira banyak sekali Mbak. Banyak Ya, sekali. jadi yang terpenting adalah dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya dinas yang terkait ya, Dinas UMKM dan Koperasi, kemudian juga Dinas Perdagangan dan Perindustrian, kemudian juga kawan-kawan perbankan Mbak, dan juga tentunya para pelaku usaha UMKM itu sendiri. Dan kami juga melibatkan berbagai narasumber ya, yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan UMKM dari sisi kompetensi, pengetahuan, dan banyak hal. Berarti selain tadi dibina juga ada pembelajaran-pembelajaran juga di situ Pak ya, Betul, buat betul. mengembangkan UMKM Iya. kita tadi ya. Baik Pak, tadi boleh share informasi juga nggak sih Pak untuk ininya Pesona Tambun Bungai 2026 nanti itu apa saja kegiatan-kegiatannya, rangkaian-rangkaian kegiatannya tadi? Iya, sebenarnya Pesona Tambun Bungai 2026 ini adalah kegiatan kita yang rutin tiap tahun, Mbak. Oh, rutin setiap tahun. Ya, jadi dimulai sejak tahun 2022, dan ini berarti udah kali keempat ya, kelima ya. Iya, kali kelima. Jadi untuk tahun ini kita membaginya menjadi 3 bagian besar. 3 bagian. Kita singkatnya 3E, Mbak. Oh, 3E, Iya, ya Pak. jadi E yang pertama itu adalah eksebisi. Eksibisi. Kemudian E yang kedua adalah edukasi. Edukasi. Dan yang terakhir nih yang tidak kalah pentingnya adalah empowerment. Empowerment. Iya. Jadi kalau yang pertama tadi, Iya, edukasi misalnya ya. edukasi. Dia ada sarana bagi kami Bank Indonesia dan juga tentunya kawan-kawan di perbankan untuk melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat. Jadi sambil kita juga showcasing ya, eksibisi tadi, di dalam pelaksanaannya selama beberapa hari tadi juga melaksanakan semacam edukasi, sosialisasi, baik dari yang terkait dengan Bank Indonesia, kemudian juga dari sisi UMKM-nya juga, maupun dari pengenalan produk-produk keuangan digital juga termasuk. Keuangan digital, oh iya. Kemudian dari sisi eksibisi, tentu yang utama adalah showcasing. Showcasing-nya. Ya, jadi showcasing dari produk-produk UMKM binaan Bank Indonesia
dan juga binaan dari dinas-dinas terkait yang menjadi stakeholder utama kita juga, mitra strategis kita. Nah, jadi karena promosi ini adalah bagian dari strateginya Bank Indonesia sebenarnya untuk dalam pengembangan UMKM. Jadi dia nanti setelah pengembangan akses pasar melalui promosi ini, melalui kegiatan pesona Tanbung Bungai, ujung akhirnya adalah juga masalah akses kepada pasar dan pembiayaan gitu loh. Dan yang terakhir, empowerment tentu adalah bagaimana kita memanfaatkan sarana pesona Tanbung Bungai ini juga bagian dari upaya kita untuk melakukan pengembangan dari sisi kompetensi, kapasitas, dan hal-hal yang untuk meningkatkan kualitas UMKM. Seperti itu, Mbak. Berarti tujuan dari pesona Tanbung Bungai 2026 ini juga sangat banyak Pak ya untuk ininya. Baik tujuan utamanya tadi, Betul, kemudian Mbak Eka. sasarannya sampai ke yang penggunaan digital lagi gitu Ya, Pak ya. keuangan digital juga bagian dari Oke. kita mengedukasi kepada masyarakat. Oke. Berarti memang untuk informasi ya BI juga termasuk penyebaran informasi juga jadinya Pak ya untuk ininya. Betul, Jadi Mbak. semua kita bagian dari penyebaran informasi juga jadinya. Iya, kita jangan-jangan juga bermitra dengan Diskom Saintik juga kan, Mbak? Oh iya Pak benar. Karena memang kan kita memang apalagi era digital ya kan harus memang melek digital, baik juga ada penggunaan yang e-money segala juga gitu kan Pak. Jadi buat warga masyarakat ya itu salah satu pengembangan ilmu yang bertambah juga Betul. begitu. Jadi kita memanfaatkan sarana pesona Tanbung Bungai itu tidak hanya promosi mengenai showcase UMKM, tapi juga sarana pembelajaran kepada masyarakat. Bagaimana keuangan digital itu yang sekarang misalnya sangat marak digunakan, juga diiringi dengan literasi yang memadai, Mbak. Risiko-risikonya harus dipahami. Oh iya. Oke, boleh share lagi nggak Pak? Kira-kira di mana kegiatannya sama kapan untuk kegiatan Tanbung Bungai, pesona Tanbung Bungai 2026 ini tadi? Iya. Jadi pesona Tanbung Bungai ini kan tadi kita arahkan, kita dedikasikan lah ya. Kita persembahkan sebenarnya untuk memeriahkan HUT Kalteng yang ke-69. Jadi kegiatan itu berlangsung di bulan Mei ini juga, Mbak. Tapi di akhir Mei. Jadi berlangsung di tanggal 29, 30, dan 31 Mei. Jadi selama 3 hari, tempatnya di Duta Mall, Mbak. Oh, di Duta Mall, Pak. Iya, di Duta Mall. Jadi kita memanfaatkan, ini kan ikon barunya Palangkaraya ya? Iya. Pusat ekonomi, ya. Jadi kita berharap dengan mendatangi pusat keramaian Palangkaraya, harapannya masyarakat lebih mudah mengakses informasi tadi, showcasing UMKM kita, dan tentunya ya makin terliterasi masyarakat. Oke. Jadi kalau untuk yang kegiatan pesona Tanbung Bungai ya tadi dilaksanakannya di Duta Mall tadi Pak ya. Tapi memang Duta Mall sekarang kan lebih dilirik oleh masyarakat ya kan. Pada kalau misalnya udah lagi libur pada jalan ke sana. Iya. Dan ternyata memang di situ juga bisa jadi tempat penyebaran informasi juga. Betul, jadi kita sifatnya proaktif, jadi mendatangi lah tempat-tempat di mana masyarakat berkumpul istilahnya seperti itu. Kami ucapkan selamat datang dalam momentum luar biasa Kick Off Gempita, gebiar semangat edukasi PK, KRIS dan CPP Rupiah di Kalimantan Tengah tahun 2026.
Kick Off Gempita 2026 ini adalah gebiar dalam rangka menggelorakan, menyemarakan, dan juga meningkatkan akselerasi dan peningkatan pertumbuhan keuangan digital di Kalimantan Tengah. Maka pada kesempatan hari ini kita bersama-sama sebenarnya ingin menggelorakan bagaimana penggunaan transaksi digital keuangan tadi juga diiringi dengan kepedulian dan tingkat pemahaman masyarakat mengenai risiko yang menyertainya. Sehingga Bank Indonesia saat ini sedang menggencarkan apa yang kita sebut sebagai PEKA. PEKA itu akronim dari peduli, kenali, dan adukan. Saatnya saya akan menginformasikan untuk lomba-lomba pada Gempita atau Gebiar Literasi Kasih Peka, Kris, dan Cinta Bangga Paham Rupiah tahun 2026. Kita nggak ngapa-ngapain tiba-tiba dapat hadiah motor gitu. Apakah dia mengaku dari suatu bank atau suatu e-wallet atau menang undian apapun, itu jangan pernah melakukan klik link dari nomor asing atau jangan melakukan transfer. Karena harapannya gitu ya, edukasi terkait PEKA, Kris, dan CBP Rupiah bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan Tengah. Gempita 2026 keren banget. Pokoknya pesertanya tuh pada antusias banget gitu ya, terus keren-keren mahasiswanya. Luar biasa guru-gurunya juga, dan tentunya narasumber yang luar biasa juga hari ini. Sukses terus untuk Bank Indonesia Perwakilan Kalteng. Sampai berjumpa lagi Gempita yang akan datang. Kominfo Santi, Provinsi Kalimantan Tengah, informasi untuk semua. Pak, ini juga untuk yang kegiatan Sonata Bungai 2026 ini, ada harapan lagi nggak selain yang tadi disampaikan? Ada harapan dan saran juga dari Bapak untuk selanjutnya? Ya, sebenarnya harapan kami ya dari sisi Bank Indonesia, pelaksanaan Pesona Tambun Bunga ini sebenarnya tujuan dari Bank Indonesia yang utama itu adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, Mbak. Memang tugas Bank Indonesia yang utama adalah menjaga stabilitas nilai rupiah. Nah, salah satu cara kita menjaga stabilitas nilai rupiah adalah bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi, utamanya dari segmen pengembangan UMKM ini. Nah, sehingga kenapa Bank Indonesia masuk untuk dalam pengembangan UMKM tadi. Harapannya UMKM ini nanti bisa menyumbang, karena kita tujuan akhirnya Mbak, tidak hanya stabilitas nilai rupiah, tapi juga stabilitas sistem keuangan. Jadi coba Mbak Eka bayangkan, UMKM ini ya, dari awal kita bina, akhirnya itu adalah kita pengen ngelingkan juga dengan kawan-kawan perbankan dari sisi pembiayaan. Oh iya. Karena kalau size ekonomi, size usahanya sudah besar, pastinya dia akan membutuhkan pembiayaan yang lebih besar gitu. Iya. Kemudian juga membutuhkan akses pasar yang lebih besar. Nah, bicara akses pasar, memang kita tujuan akhirnya ini bagaimana UMKM ini bisa go ekspor, Mbak. Go ekspor. Iya, jadi perolehan ekspor tadi berupa devisa, valuta asing itu bisa juga sebenarnya menstabilkan nilai rupiah pada akhirnya. Berarti memang tujuannya memang menstabilkan nilai rupiah. Betul. Tapi di balik semua itu Semua itu. ada strateginya, Iya. kemudian ada pembinaan dan Betul. juga merangkul UMKM, bagaimana Iya. pengembangan usahanya, luar biasa sekali memang Pak. Dan itu juga
memang Nah, kita semua saling berkaitan untuk berkaitan, ininya Mbak. tadi. Jadi Mbak bayangkan kalau nanti sebenarnya kita harapannya UMKM itu naik kelas ya Mbak. Iya, Jadi kan UMKM naik kelas, nggak iya. selamanya dia UMKM Iya. ya. Nah makanya Bisa kita jadi. arahkan dari sisi kompetensinya kita kembangkan, kita dampingi, peningkatan kualitas produknya kita bantu, packagingnya misalnya. Packagingnya, iya. Kualitas misalnya sekarang kan lagi musim ini Mbak Eka, Go Green ya. Iya, yang Go Green Pak. Itu nilai Iya. ekonominya tinggi Mbak, nilai Go Green itu. Oh begitu. Jadi kalau orang asing dengar Go Green, Go Green ya. biasanya Lebih nilainya menarik ya. iya, lebih Iya, menarik. daya tarik Nah, pembeli lah jadinya juga betul. Pak. Nah, setelah produknya bagus kan kita butuh akses pasar yang lebih luas. Salah satunya melalui pameran ini dan ujung akhirnya ekspor tadi. Nah, kalau dia sudah sedemikian besar naik kelas, nanti ujung-ujungnya link ke pembiayaan, ke sistem keuangan, dalam ini perbankan. Juga menstabilkan Nilai. keuangan kita juga Iya, ya. betul Mbak. Jadi ada pengusaha yang naik kelas gitu. Itu Mbak. Oke. Sobat Podcast, kita udah dengerin tadi Bapak Yuliansa Andreas tentang penjelasan Pesona Tambun Bungai 2026. Dan ini juga ternyata memang agenda rutin Pak ya, rutin, agenda ya. rutin dari BI juga Betul. untuk ininya. Karena memang tujuan utamanya memang pengendalian rupiah ya Pak ya. Rupiah, Iya, inflasi. tapi ternyata di balik semua itu banyak banget ada dari pembinaan UMKM juga untuk ininya tadi, kemudian ada stakeholder yang bergabung juga sehingga Iya. harapannya ke depannya juga nilai rupiah kita terjaga begitu. Iya. Dan satu hal Mbak, di Pesona Tambun Bungai juga banyak lomba-lombanya Mbak. Oh, ada lombanya juga Pak. Iya. Lombanya apa aja tuh Pak? Salah satunya boleh lah, salah satunya. Ini kan lagi sedang berjalan nih. Iya. Nah, kita menyasar banyak komunitas juga. Komunitas juga. Jadi ada komunitas anak muda di bidang olahraga misalnya ya. Oh, di bidang olahraga. Sedang berlangsung lomba basket misalnya. Sekarang ini di Gor Tamrin. Oh iya. Kemudian juga kita menyasar kalangan seniman Mbak. Ada lomba namanya lomba barista. Oh, Iya, jadi ya mudah-mudahan cakupan ini bisa menyentuh semua segmen masyarakat. Jadi semua merasa memiliki lah Pesona Tambun Bungainya gitu. Iya sih, kalau barista kan karena memang Iya. sekarang udah banyak banget udah menjamur Iya. tuh usaha kopi Benar. gitu lah ya untuk Kami ngajak ininya. komunitas Mbak. Iya. Jadi komunitas kopi ya. Iya. Kita ya bagaimana nih? Tapi kita juga mengedukasi, meliterasi. Jadi nanti kalau ada barista yang bagus misalnya ya, yang juara, kita go nasional. Oh iya. Luar biasa sekali memang ya kan. Ternyata memang bukan hanya UMKM tapi juga usaha-usaha yang lagi tren juga salah satu cakupan sasaran dari BI juga. Karena di situ juga ada pengembangan usaha dan juga bahkan bisa sampai go nasional begitu. Mudah-mudahan dari Kalteng ada yang go nasional Pak. Go nasional sudah Pak ya. Kemarin ada UMKM mana aja Pak yang dari BI yang udah go nasional Pak? Yang baru-baru ini yang 2026 nih Pak? Banyak sih Mbak, tapi satu yang membuat kita bangga itu ada yang sudah go ekspor Mbak binaan kita. Oh go ekspor. Iya, ada di booth sekarang kita ajak. Oh kita, iya. Nanti kita coba berkunjung juga ya. Jangan lupa juga ya kan berkunjung ke boothnya BI ya. Selain kita di stand Kalteng Expo, banyak banget itu baik dari OPD, kemudian kabupaten kota, kemudian ada stakeholder kita juga ya kan untuk ininya. Yang pasti buat Sobat Podcast melalui podcast ini ya kan, tujuan utamanya memang menjaga stabilitas rupiah. Tapi di balik semua itu ada peran baik dari kita semua, baik dari penyebaran informasi, kemudian merangkul dari UMKM-nya, dan harapannya memang yang utamanya adalah menjaga stabilitas rupiah tadi, begitu. Baik, kita break dulu. Jadi untuk Sobat Podcast, ya, di sini tuh kita juga tadi selain ada barang-barang lokal di booth-nya di sini Pak, itu
ada juga nggak kalau yang di Kalteng Expo-nya BI juga ada kegiatan apa lagi gitu? Iya. Selain showcasing, kita juga ada kegiatan edukasi, Mbak. Edukasi. Jadi silakan nanti masyarakat kami ngajak ya Oh iya, masyarakat boleh. ke Silakan. booth-nya BI. Ada edukasi ya di situ, mungkin ada kawan-kawan kami nanti mungkin siapa yang bisa edukasi mengenai BI, Ya. terutama cinta bangga paham rupiah, Mbak. Ya. Nanti mungkin ada ya hadiahnya mungkin Oh yang gitu, menarik ada lah. merchandise-nya juga. Merchandise. Iya. Selain di Ya. edukasi juga ada merchandise-nya. Silakan Iya. aja. Itu juga. Oke, nanti deh biar sobat podcast juga jangan lupa ya mampir juga kata Bapak tuh, mampir ke stand-nya BI. Di sana juga ada edukasi tentang rupiah dan juga di sana juga tersedia merchandise biar lebih pengunjungnya juga lebih menarik ya kan Pak Betul, ya. Mbak. Oke. Kominfo Santi, Provinsi Kalimantan Tengah. Informasi untuk semua. Untuk waktunya baik. Baiklah, di sini untuk Pesona Tambun Bungai 2026 yang merupakan wujud kolaborasi stakeholder dalam mendukung UMKM dan untuk menjaga kestabilan rupiah. Nah, itu tadi untuk sobat podcast dari Bapak Yulian Andreas, penjelasan beliau ya. Jadi di sini kegiatannya juga banyak sekali Pesona Tambun Bungai tadi, baik itu harapannya juga yang paling utama memang terjaganya nilai rupiah tadi begitu. Pak boleh sedikit share lagi nggak untuk yang di Pesona Tambun Bungai tadi UMKM-nya, UMKM atau ada selain UMKM juga untuk pesertanya? Ada Mbak, jadi selain UMKM nanti juga kita mengajak teman-teman seniman sebenarnya. Oh ada seniman. Jadi termasuk kalangan pelajar sebenarnya. Oh ada pelajar juga Pak ya? Iya, Jadi nanti lomba-lomba yang mengikut sertakan pelajar, sebenarnya dia tanpa menyadari ikut mengikuti literasi dan edukasi melalui kegiatan yang fun gitu ya. Tapi memang inti utamanya adalah showcasing UMKM. showcasing UMKM. Ya, Oke. seperti itu. Berarti tadi selain yang UMKM ada pelajar juga ya. Iya. Dan itu juga memang salah satu wadah juga ya Pak ya penyebaran informasi Dan tadi. satu hal Pak, kita juga mengikut sertakan dari sisi ekosistem halal Mbak. Jadi nanti kita mudah-mudahan kita sedang menggalakkan Ziswaf ya. Tapi Ziswaf zakat infak sedekah dan wakaf tapi menggunakan keuangan digital. Oh keuangan digital. Iya, jadi mudah-mudahan yang... nanti di Pesona Tambun itu banyak yang mulai paham nih. Oh iya. Bagaimana sebenarnya keuangan digital itu tidak hanya terbatas untuk transaksi yang konvensional ya, tapi bisa juga digunakan untuk mendorong ekosistem halal, terutama ZIS tadi dan wakaf tadi. Oh begitu, berarti itu program baru juga jadinya Pak ya? Karena kan selama ini yang saya tahu aja kan
yang untuk yang pembayaran digital biasanya hanya untuk transaksi pembelian atau Iya. pembayaran aja gitu. Bisa Mbak, ini kita Iya. mulai bekerja sama dengan Basnas, Oh, sama Basnas ya. kota dan provinsi untuk memanfaatkan sarana keuangan digital untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan ZIS dan wakafnya. Kemudian juga kita mengajak kawan-kawan di perguruan tinggi juga untuk bagaimana meningkatkan literasi halal, ekosistem halal tadi. Ekosistem halal. Ini sekarang sedang berlangsung kan menjelang Idul Adha, Mbak. Iya, juga. Ini juga dengan kawan-kawan Juleha, tahu Mbak Juleha? Juleha, Juru sembelih halal. Oh iya, juru sembelih halal. Iya. Tim ininya kan, timnya apa? Kalau misalnya pengelolaan hewan kurban. Iya, jadi kita bagaimana para juru sembelih halal yang selama ini mungkin sudah tahunan, puluhan tahun itu melaksanakan kegiatannya, Iya. itu benar-benar diakui keahliannya melalui sertifikasi, Mbak. Oh iya. Jadi ibaratnya kalau kita semua orang bisa nyetir misal, Bisa nyetir. tapi belum tentu punya SIM misalnya. Oh iya. Nah itu kita sedang upayakan itu khusus sedang. di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah umumnya. khususnya berarti ya. Iya, mudah-mudahan ya ini kolaborasi juga Mbak lagi-lagi dengan teman-teman di dinas terkait, terutama di TPHP, Iya. dinas TPHP ya, seperti itu. Oh iya. Dengan MUI juga, dengan UIN Palangkaraya. Sama UIN. Jadi banyak. Ternyata memang stakeholder, termasuk stakeholder juga begitu kan Pak ya untuk Betul, ininya. Jadi memang jangkauannya juga bukan ya yang awalnya hanya UMKM, ternyata sarana yang diinikan juga baik itu pelajar, Iya. mahasiswa, kemudian ada tadi tim Juleha tadi apa ya. Iya, Ternyata jadi- memang dan di situ ternyata sangat luar biasa sekali, walaupun terkadang kalau kita yang orang awam aja nggak terpikir gitu kan Pak. Gitu kan. Ya Untuk karena ininya. UMKM itu kan Iya. segmennya ada yang Iya, luas sih. syariah, Iya. ada yang konvensional. Iya. Jadi kita sama-sama seiring sejalan. lah. Iya. Supaya agak seimbang lah juga Pak ya. Jadi Iya. iya. Mudah-mudahan buat Kalteng. Oke. Iya benar. Oke. Sobat podcast Diskominfo Santik. Kita tadi udah berbincang-bincang ya. Kita sudah berbincang-bincang dengan Bapak Yulian Andreas yang di sini sebenarnya kan yang hal utamanya itu tentang menjaga rupiah, tapi memang dari Pesona Tambun Bungai 2026 yang merupakan wujud kolaborasi stakeholder dalam mendukung UMKM, bukan hanya UMKM tapi juga pelajar, mahasiswa, dan juga bidang-bidang yang memang ada keterkaitannya juga. Dan harapan utamanya yaitu tetap menjaga nilai rupiah kita, begitu. Baik, Bapak Yulian Andreas. Oke, untuk penjabarannya mungkin cukup di sini dulu. Ya. Cukup di sini dulu untuk penjabarannya. Kalau misalnya teman-teman sobat podcast Diskominfo juga masih ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa jalan langsung ke stand BI Pak ya untuk ininya. Oke, silakan. jangan lupa juga ya buat sobat podcast Diskominfo Santik Kalimantan Tengah. Nanti kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan juga boleh. Silakan buat sobat kalau mau bertanya, baik itu tentang hal-hal menjaga kestabilan rupiah ataupun tentang Pesona Tambun Bungai 2026. Silakan juga boleh langsung bisa datang sambil bertanya-tanya ke stand BI-nya juga begitu. Oke, Pak gimana setelah berbagi informasi tentang Pesona Tambun Bungai 2026, sarannya apa nih Pak untuk kedepannya lagi? Mungkin saya untuk kesempatan terakhir ini Iya. mengajak masyarakat terutama Kalimantan Tengah pada umumnya dan mungkin Palangkaraya mungkin ya pada khususnya. Mari kita sukseskan Kalteng Expo ini. Kemudian juga ada Festival Budaya Isan Mulang juga ya Mbak ya. Dan kami mengajak di akhirnya adalah mengunjungi Pesona Tambun Bungai. Jadi semua ini mudah-mudahan wujud dari sinergi dan kolaborasi. Terutama kami Bank Indonesia Kalimantan Tengah sangat bangga bisa ikut
memeriahkan dan menyemarakan HUT Kalteng ke-69 tahun ini melalui pelaksanaan Pesona Tambun Bungai. Memang tujuan akhirnya seperti itu Mbak, jadi bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah berkelanjutan dan inklusif melalui sinergi dan kolaborasi. Mungkin itu Mbak Eka. Oke, terima kasih sekali Pak untuk sarannya. Untuk sobat podcast Diskominfo Satik, demikian tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Yulian Andreas. Dan terima kasih Pak ya Terima atas kasih. waktunya dan Terima kasih, terima Mbak Eka. kasih juga Ya. informasinya, harapan Bapaknya melalui Kalteng Expo dan juga Festival Budaya Isen Mulang ya kan. Kita tetap jaga nilai rupiah kita. Kemudian kata Bapak jangan lupa juga ya ikuti juga nanti Pesona Tambun Bungai 2026 yang nanti akan dilaksanakan di Duta Mall tadi Pak ya. Duta Tanggalnya tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 Betul. di Duta Mall. Jadi buat sobat podcast Diskominfo Satik nanti jangan lupa juga ya bertandang ke Duta Mall untuk ininya tadi. Iya, harapan kita begitu. Oke, terima kasih untuk semua sobat podcast Diskominfo Provinsi Kalimantan Tengah. Terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. Terima kasih Terima untuk kasih. Bapak Terima kasih. Yulian Baik, Kak. Andreas. Ya, sudah berbagi informasi. Semoga informasi yang kita berikan kepada masyarakat itu bermanfaat baik dari untuk UMKM, kemudian pelajar dan juga semua stakeholder yang ada di Kalimantan Tengah khususnya. Baik, saya Eka Mulyanti mengakhiri podcast Diskominfo Santik ini. Terima kasih untuk sobat podcast Diskominfo Santik Kalimantan Tengah yang sudah menyaksikan podcast kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kominfo Santik Provinsi Kalimantan Tengah, informasi untuk semua. Dengar cerita, dengar informasi dari Kalteng untuk negeri. Satu suara, satu inspirasi, hadir dekat di hati. Kami menyapa bumi Tambun Bungai, berita datang membawa arti. Dari kota hingga pelosok desa, informasi hadir menerangi. Kami berbagi kabar terpercaya, membuka ruang untuk bicara tentang karya, harapan, dan cita untuk Kalteng makin berjaya. Suara kita menyatukan langkah, membangun daerah penuh semangat. Lewat udara, lewat digital, Kalteng bergerak semakin hebat. Kami hadir menyapa, membawa kabar, membuka wawasan. Podcast inspirasi, suara bersama Kalimantan Tengah terus berkarya. Kami hadir untuk semua, menjadi ruang cerita dan makna. Dari Kalteng untuk Indonesia, informasi tumbuh bersama. Setiap kisah punya warna indah, setiap suara punya harapan. Di balik layar kami bekerja, menyampaikan terang pengetahuan. Budaya hidup, inovasi maju, generasi muda terus berpacu. Dengan teknologi dan komunikasi, Kalteng bersinar penuh prestasi. Mari dengarkan, mari rasakan nada informasi yang membangun. Satu tujuan, satu pelayanan untuk masyarakat yang rukun. Kami hadir menyapa, membawa kabar, membuka wawasan. Podcast inspirasi, suara bersama
untuk semua.